Iya, gue minasan, welcome again with Mr. K di sini. Titik terang tentang siapa the next kru topi jerami kayaknya sudah mulai terlihat, Re. Soalnya seperti yang kita tahu ya, teka-teki tentang bursa transfer nakamanya Luffy ini ya selalu menjadi perbincangan yang menarik. Nama-nama lama seperti Vivi sampai orang baru kayak Yamato pun sempat diisukan akan bergabung menjadi bagian dari kru topi jerami. Tapi hingga sekarang ya mereka sampai di Pelayaket, pertanyaan tentang siapa kru baru dari Luffy kayaknya masih belum bisa terjawab. Sampai akhirnya Odachi mungkin sedikit memberi bocoran di chapter terbaru One Piece 1108, Re. Penasaran kan kira-kira kode apa sih yang diberikan oleh Odachi? Ya tanpa banyak basa-basi gak jelas, Re. Monggo enjoy, let's go ke kontennya, ge. Oke. Chapter 1108 mengungkapkan bagaimana Dory dan Brogy ternyata mempelajari new member dari kru topi jerami, Re. Ya, dari info ini kita ketahui kalau mereka semua sadar kalau Luffy tuh udah memperbesar krunya. Dan agar mudah untuk membantu teman-temannya Luffy supaya mereka pun gak dibodoh-bodohi. Karena kita tahu meski memiliki kekuatan yang sangat besar, gak sedikit momen yang membuat orang lain malah memanfaatkan kebaikan dari para ras raksasa ini. Alhasil, salah satu pencegahan yang mereka lakuin untuk bisa membantu Luffy ya, apalagi kalau bukan menghafal seluruh krunya. Well, momen Dory dan Brogy yang tak bisa menyadari keberadaan dari nakamanya Luffy saat bertemu Franky sebenarnya jelas ditujukan kepada Franky, Re. Soalnya sejak awal poster buronan dari Franky tuh gak pernah memperlihatkan wajahnya dari Franky. Jadi wajar aja Dory dan Brogy yang mempelajari kru baru Luffy melalui poster buronan, mereka gak mungkin bisa tiba-tiba mengetahui kalau Franky itu nakamanya Luffy. Maka dari itu ya pada awalnya grup Franky dianggap sebagai kelompok dari para peneliti oleh Dory dan Brogy. Lalu satu hal yang menarik ya, momen Dory dan Brogy yang diketahui telah mempelajari krunya Luffy ini ya, entah mengapa secara pas terdapat Bonnie yang sedang berada di sana pula. Mungkinkah sebenarnya ini kode dari Odachi? Kalau Bonnie pun kelak akan menjadi kru dari topi jerami, Re. Hanya saja sama seperti Franky, Dory dan Brogy masih belum mengetahui itu, karena mereka hanya mempelajari krunya Luffy dari poster buronan yang ada. Kalau dilihat emang biasanya Luffy tuh mengajak seseorang terkadang secara random, walau sebenarnya orang itu tuh selalu pada akhirnya terhubung dengan apa yang sedang Luffy butuhkan. Misalnya aja ya, waktu ngerekrut Chopper dan Brook, dua contoh itu bisa kita pelajari kalau bahkan Luffy menerima Chopper terlebih dahulu, jauh sebelum dia tahu kalau Chopper adalah seorang dokter yang emang krunya sedang butuhin. Lalu hal yang sama terjadi kembali kepada Brook, di mana Luffy di awal perjalanannya sudah mengidam-idamkan sosok seorang musisi, dan akhirnya pertemuan Luffy dengan Brook lah yang membuat semua hal itu menjadi nyata, Re. Jika seandainya Bonnie kita anggaplah akan ikut bergabung menjadi bagian dari krunya Luffy, lalu kira-kira peran atau posisi apa yang akan diambil oleh Bonnie? Pasalnya jika dilihat dari segi kemampuan, emang kekuatan dari Bonnie itu gak perlu kita ragukan lagi. Bisa menjadi salah satu orang dengan bounty tertinggi sebelum time skip di generasinya, itu cukup hebat loh, Re. Ya meski umurnya masihlah sangat muda, bahkan masih di sekitar 12 tahunan saat ini, Bonnie memiliki kekuatan yang setara dengan orang-orang dewasa kuat lainnya di dunia baru itu sendiri. Tapi tetap saja teka-teki tentang peran apa yang akan diisi oleh Bonnie masih menjadi sebuah pertanyaan yang sangat besar. Hanya saja jika kita kesampingkan akan peran tersebut, ada satu hal unik yang perlu kita lihat pula ya. Bagaimana jika kita bandingkan dengan beberapa kru bajak laut legendaris terdahulu, mulai dari sang mantan raja bajak laut Goldie Roger, lalu ada Shirohige orang menjadi rivalnya pula. Di dua kru bajak laut itu aja ya, kita ketahui di dalamnya diisi oleh anak-anak kecil yang sangat potensial untuk kedepannya. Wow, di kru Roger dulu ya, ada Shanks dan Buggy yang kita tahu seberapa penting keduanya ke dalam cerita saat ini. Sedangkan di krunya Shirohige ada Tits yang sudah sejak awal mengikuti perjalanan dari sang mendiang Shirohige. Hingga akhirnya Tits menjadi salah satu orang yang diperhitungkan untuk menjadi villain terakhir di cerita One Piece itu sendiri. Ya, kalau kita lihat ya dari pola itu sebenarnya kemungkinan Bonnie untuk ikut naik ke kapal Thousand Sunny Go ya jelas menjadi jauh lebih besar, bukan? Apalagi seperti yang kita tahu saat ini ya, jika seandainya kita anggaplah ya Bonnie dan Dr. Vegapunk berhasil kabur dengan selamat dari Pulau Egea, berarti simpelnya mereka berdua akan ikut dengan Luffy dan berdiam di Pulau Elbaf untuk sementara waktu. Karena kita tahu kan pulau selanjutnya yang akan dituju oleh Luffy dan kawan-kawan, yaitu Pulau Elbaf. Nah, dari sini Re, ada dua hal yang menjadi kemungkinan dan bisa menjadi penentu pada akhirnya ya, Luffy akan mengajak Bonnie atau enggak. Karena kondisinya sendiri ya, Bonnie sudah tak memiliki tujuan setelah mengetahui nasib dari ayahnya sekaligus mengetahui
mengetahui masa lalu yang terjadi kepada ayahnya Kuma. Ditambah, sekarang rahasia Bonnie yang dijadikan pemegang hierarki perintah tertinggi terhadap pacifista sudah terbongkar. So, nasib buruk sepertinya memang sudah menunggu Bonnie, tak memiliki tempat untuk tinggal dan menjadi incaran dari pemerintahan dunia. Dan kemanapun Bonnie pergi, bahaya sepertinya sudah akan menjadi bagian dari hidupnya. Makanya pilihannya hanya bakal menjadi dua, yaitu tetap berdiam di Pulau Elbaf bersama Dr. Vegapunk. Karena kita tahu kan di Pulau Elbaf yang sekarang pula ya, Ohara 2.0 sepertinya sudah dibangun di sono. Jadi Dr. Vegapunk sendiri ya tentu saja sudah memiliki alasan untuk berdiam dan melanjutkan penelitian tentang abad kekosongan. Itu pun kalau Dr. Vegapunk nggak mati dan atau diterusin sama cloningannya lah ya. Di sisi lain, untuk kekhawatiran akan ancaman yang akan datang nantinya terhadap Bonnie, jelas hal itu bisa dihadapi dengan mudah secara mereka berdiam di Pulau Elbaf, di mana pemerintahan dunia aja bakal berpikir dua kali untuk menyerang pulau yang berisi raksasa-raksasa dengan kekuatan sangat mengerikan. Buktinya aja ya, pemerintahan dunia sudah beratus-ratus tahun melakukan penelitian untuk menciptakan raksasa. Ya, tujuannya apalagi kalau bukan untuk menciptakan tentara yang super kuat. Sayang gagal ya. Nah, selain kemungkinan berdiam di Elbaf, kalau kita lihat dari keinginan Kuma dan bagaimana Bonnie yang sudah berlayar ke lautan, kita tahu Kuma sendiri menginginkan Bonnie untuk bisa melihat dunia, apalagi memiliki masa kecil yang tak bisa keluar karena tak bisa terkena cahaya alami. Hal itu tentu menyiksa Bonnie untuk tak bisa pergi kemanapun. Padahal ayahnya merupakan seorang yang memiliki kemampuan untuk bisa berpindah dari satu titik ke titik yang lainnya dalam waktu yang sangat singkat. Makanya jelas, lanjut ikut menjadi seorang bajak laut di atas kapalnya Luffy menjadi salah satu opsi yang akan dipertimbangkan. Karena dengan cara itu Bonnie bisa mencapai apa yang dia inginkan, sekaligus apa yang diharapkan oleh ayahnya untuk Bonnie ke depannya. Sementara itu berada di atas Thousand Sunny, meski terus akan menjadi ancaman dari pemerintahan dunia, tapi selama masih ada Our Bakasenjo, tempat itu setidaknya masih akan menjadi tempat paling aman bagi Bonnie. Secara dia pun bisa ikut bertarung, bukan sebagai anak yang akan menjadi beban. Apalagi pacifista di bawah kendali dari Bonnie, pertarungan pun akan menjadi lebih memudahkan andaikan pacifista dilibatkan oleh pemerintahan dunia dalam suatu peperangan. Ya, dari dua opsi ini Rek, kalau misalnya pribadi sih berpikir kayaknya Bonnie emang akan beneran join menjadi bagian dari kru topi jerami. Walau emang ini masih pendapat pribadi dan kita sendiri gak pernah bisa menebak apa yang ada di pikiran oleh seorang Odachi. Jadi kalau menurut kalian semua gimana nih Rek? Coba tweet aja di kolom komentar, oke? Pasti misalnya baca kok. So, see you next time. Adios si Karamelos, stay safe everyone. Salam Animedia.